Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Amang dan Inang. Renungan kita di hari ini terdapat dalam Roma 6 ayat 6 yang berbunyi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan untuk kita renungi di hari ini. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kesempatan yang kita dengarkan hari ini adalah bagian terpenting dalam peradaban manusia, di mana ada suatu keadaan yang mana keadaan tersebut digantikan oleh suatu keadaan yang baru dan kita tidak kembali kepada keadaan semula. Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan disebut sebagai metamorfosa yang sempurna, bahwasanya kita bertambah nilainya karena sesuatu hal yang kita telah tinggalkan dan itu tidak lagi menguasai kita. Kehidupan manusia di dalam dosa itu ternyata menghambat ia dalam melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Itu mengapa ketika ada orang yang mengklaim bahwasanya bahwa dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena ia berbuat baik, ia sebenarnya keliru bahwa tidak ada hal yang baik yang boleh dilakukan oleh manusia dengan sempurna karena natur kemanusiaan manusia itu telah berdosa. Kita berada di dalam natur bahwasanya hal itu tidak bisa diganggu gugat. Sama seperti saudara berada di bumi ini. Ini adalah tempat kita berdiam diri. Kita tidak bisa keluar dari bumi ini sebab kita diciptakan dan ditempatkan di tempat ini. Dan disinilah kita hidup dan mengenal segala sesuatunya dan untuk mengerti. Dan Paulus menegaskan satu hal, bahwasanya keberadaan kita sebagai orang Kristen bukan lagi seperti yang dulu sebelum kita menjadi orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah mereka yang telah menyalibkan dirinya yang berdosa itu disalib. Itulah mengapa baptisan yang kita terima itu adalah menenggelamkan kita kepada kematian Kristus, bahwasanya kita berada pada dasar sifat itu. Jika Kristus mati bukan karena keberdosaannya, kita mati karena keberdosaan. Bahwasanya kematian itu adalah bagian dari keberdosaan, dan Yesus Kristus mati bukan dalam keberdosaan, dan di sanalah kita menerima substitusi yang sempurna. Dan kita telah menerima itu karena kita berada di dalam kematiannya, sehingga satu-satunya yang akan kita terima bukan kematian tetapi kebangkitan. Dan itulah yang kita terima dalam warisan dalam baptisan itu. Maka ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada keberdosaan. Mengapa ada orang tidak mau menolak segala bentuk intervensi di dalam dirinya? Karena ia berada di dalam belenggu dan kuasa itu telah menguasai dirinya. Artinya ada kuasa yang mengekang ia untuk berkata tidak, sehingga ia hanya berkata ya. Dan Paulus membuat suatu peneganan tentang makna pelayanan, bahwasanya dulu ketika orang berada di dalam natur keberdosaan itu, ia hanya berkata ya dalam keberdosaannya. Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus dan kita telah diselamatkan, tidak ada ya dan tidak, yang ada adalah ya untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Dan di sanalah kita sedang berada saat ini, bahwasanya kita ya untuk Allah dan tidak untuk keberdosaan. Dan disinilah kita sebenarnya sedang berperang dalam kebenaran itu. Saudara akan menemukan kebenaran itu. Dan apakah saudara akan bersiap untuk
melakukan perlawanan untuk hidup dalam kebenaran itu yang menjadi penting. Dan apakah saudara telah mempersiapkan diri saudara untuk berperang dengan diri saudara? Karena musuh yang terbesar itu bukan orang lain, tetapi musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Siapa sebenarnya yang tidak mau menjadi sukses? Tidak ada. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak sukses? Karena dirinya sendiri. Ia tidak mau mencoba, tidak mau berusaha, tidak mau dituntun. Sehingga ketika ia tidak mau, maka ia adalah orang yang paling tamak. Jika ia ingin menjadi kaya tetapi ia tidak berusaha. Sama halnya dengan apa yang kita pahami pada saat ini. Kita adalah manusia-manusia yang terus berjuang dalam hidup ini. Hingga kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita akan terus berjuang untuk terus berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada keberdosaan. Apakah kita telah ditebus di dalam darah yang kudus itu, maka otomatis tidak berdosa lagi? Jawabannya, kita masih mungkin menjadi orang yang berdosa. Tetapi ada suatu hal di dalam kekekalan itu yang menarik kita kembali. Orang yang tidak di dalam Kristus, ia sadar ia telah berdosa, tetapi membiarkan dan menghiraukannya. Tetapi ketika seseorang itu ketika melakukan keberdosaan, ia langsung sadar dan ia kembali. Dan itulah yang kita miliki saat ini. Roh Kudus telah menuntun kita kepada kebenaran itu dan membawa kita kembali kepada pengenalan, perenungan, dan kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada kesempatan ini. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada kami lewat kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang sempurna itu. Engkau mengetahui Tuhan apa yang harus Engkau lakukan, dan kami tidak memahami itu sebelumnya. Tetapi Engkau telah menyatakan itu kepada dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Tolong kami Tuhan, supaya terus merenungkan itu dalam hidup kami dan melakukannya. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku keselamatan itu, bukan hanya penerima, tetapi kami juga melakukannya dan menyatakan kepada dunia bahwa kami adalah buah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan itu lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.